Senjata tingkat legendary telah berhasil Lingxi dapatkan setelah beberapa saat menguji coba daggernya. Berarti sekarang adalah waktunya bagi Lingxi untuk menuju ke target selanjutnya, yaitu menjadi orang pertama yang mencapai level 100. Semua anggota tim Shadow, termasuk juga Van Cav, langsung diberi kabar mengenai rencananya Lingxi, yang mana dirinya akan pergi terlebih dahulu untuk fokus leveling mencapai level 100. Dan hal itu pun lantas membuat semua anggota tim Shadow bersemangat. Karena mereka juga tak ingin jika nanti mereka sampai ketinggalan Lingxi. Sedangkan di guild Penumbra, Kokoli dan Stillwater sedang memikirkan aksinya Lingxi, yang mana setelah dia berhasil mencapai target untuk mendapatkan 3 jantung tingkat sovereign, saat ini ia malah sudah memiliki target yang lain. Namun mereka juga yakin bahwa hanyalah Lingxi yang akan bisa mencapai hal tersebut. Karena memang hal itulah yang membuat Stillwater tertarik dengan Lingxi. Lingxi adalah orang yang sangat mengejutkan dengan tindakannya yang tak dapat diperkirakan. Ditambah lagi, dia juga selalu bisa menyelesaikan semuanya dan berhasil mencapai tujuannya. Dengan guildmaster mereka yang saat ini sedang fokus menempati posisi pertama di leaderboard, maka Stillwater pun juga menggerakkan semua member guild untuk mengerahkan segala sumber daya agar mereka juga bisa naik level secepat mungkin. Diketahui, papan peringkat level merupakan suatu hal yang sangat bernilai di setiap game. Pada dasarnya, itu merupakan media promosi bagi guild dan workshop. Dan media itu sudah seperti wadah bagi para selebriti berkumpul. Menempati posisi di leaderboard bukan hanya menjadi suatu kebanggaan, melainkan juga menjadi simbol kekuatan, yang juga akan menunjukkan kehebatan bertarung dan juga kekuatan ekonomi mereka. Mereka juga akan menjadi bahan topik utama dalam diskusi-diskusi di antara para player dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, menempati posisi di leaderboard juga adalah sarana promosi yang paling efektif. Karena jika guild-guild memiliki member yang berada di leaderboard, maka mereka akan mampu menarik perhatian player-player pro yang lainnya untuk bergabung. Dan saat ini, dikarenakan Penumbra juga sudah termasuk ke dalam guild besar, maka tak perlu lagi bagi mereka untuk bersikap low profile. Apalagi Lingxi juga telah mendapatkan senjata tingkat legendary, jadi juga sudah saatnya untuk menaiki puncak leaderboard. Lingxi juga akan menampilkan levelnya kepada publik yang kemudian juga akan membawa Penumbra ke puncak yang lebih tinggi. Jika mengingat ke masa lalu, sudah hampir 1 tahun semenjak Lingxi dibangkitkan kembali ke dunia yang tidak asing baginya. Meskipun juga masih ada banyak hal yang asing dan tak pernah ia temui sebelumnya. Dan sejak saat itu, ia bertekad tak akan lagi mengalami keputusasaan seperti sebelumnya. Karena dirinya yang saat ini bukanlah lagi orang yang tidak memiliki apa-apa. Bersama dengan Glorious Knight dan Dumpling, Lingxi yakin bahwa di kehidupan kali ini ia akan menjadi orang yang pertama kali mencapai level 100. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, di Guild Thousand Autumns, Tabazengo yang selama ini ditugaskan untuk memperhatikan perkembangannya Lingxi, kini dengan sangat histeris melaporkan sesuatu pada Kyu Genshin. Ia melaporkan bahwa Lingxi saat ini terlihat sedang fokus untuk menaiki puncak leaderboard. Selain itu, levelnya Lingxi kini juga akan segera menyusul mereka. Meskipun Tabazengo tahu bahwa setelah sampai di level 80, naik level akan menjadi sangat sulit. Namun, mengingat Lingxi mampu naik level sebanyak 3 level dalam waktu seminggu, itu tetap saja sangat membuat mereka khawatir. Jadi Tabazengo meminta pendapat Kyu Genshin. Apa perlu mereka juga menampilkan levelnya ke publik dan bersaing dengan Lingxi? Mendengar hal itu, Kyu Genshin lalu terdiam untuk sesaat sembari melihat kartunya. Hingga di saat ia melihat kemunculan kartu Joker, Kyu Genshin lalu meminta Tabazengo agar tak perlu melakukan hal itu juga, karena setelah level 85 akan memerlukan jumlah XP yang sangat besar untuk naik level yang juga akan menyita banyak waktu. Jadi lebih baik untuk fokus ke hal yang lainnya. Di samping itu, dengan tingkatan naik levelnya Lingxi yang saat ini, Kyu Genshin sangat yakin bahwa tak akan ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. 1 bulan kemudian, dari peringkat 50, Lingxi kini sudah mencapai peringkat 40 di leaderboard. Untuk mencapai tujuan mencapai puncak leaderboard, Lingxi menjalani pertarungan solo dalam jangka waktu yang sangat panjang,
hanya dengan ditemani senjata tingkat legendary, Guardian Knight, dan Dumpling, yang mana semua XP yang didapatkan hanya akan diterima oleh Lingxi seutuhnya. 4 bulan kemudian, Lingxi telah mencapai level 90 dan menempati peringkat 12 di leaderboard. Peningkatan secara tiba-tiba dan sangat drastis dari Lingxi mulai membuat semua pandangan player di Heavenland tertuju padanya. Lingxi terus menyelesaikan semua dungeon seorang diri dan mendapatkan sejumlah XP yang sangat besar hanya untuk dirinya sendiri. Dia juga terus menyelesaikan semua dungeon yang baru saja muncul di setiap pembaruan, siang dan malam tanpa henti. Musim ke musim pun terus berganti. Dan 1 tahun kemudian, pada akhirnya Lingxi berhasil mencapai level 100. Di Guild Penumbra, pengaruh Lingxi sebagai orang pertama yang mencapai level 100 mulai menimbulkan dampak pada guild, yang mana banyak orang kini mulai berbondong-bondong untuk mendaftar ke Guild Penumbra. Dengan skala Guild Penumbra yang saat ini sudah tidak lagi bisa dikatakan lebih rendah dari Guild Thousand Autumns, kantor pusat guild juga telah semakin besar berkali-kali lipat, dan itu semua adalah dikarenakan Lingxi. Mengingat sudah 2 tahun semenjak awal mula Tiana bertemu dengan Lingxi, dan tanpa terasa, waktu terus berlalu. Sedangkan, Lingxi yang selama setahun ini hanya terus grinding di dungeon, dirinya kini mulai merasa kelelahan. Jadi karena targetnya sudah tercapai, maka Lingxi berencana untuk beristirahat setelah menyelesaikan urusannya yang tersisa. Namun, kemunculan Lingxi di tempat umum kini sudah tak lagi seperti sebelumnya. Saat ini sudah banyak yang mengenalinya. Jadi setiap kali ia terlihat, maka semua orang di sekitarnya juga akan heboh karena melihat player yang pertama kali mencapai level 100. Dan hal seperti itu benar-benar membuat Lingxi merasa terganggu. Mengingat di kehidupan sebelumnya sudah ada banyak player yang telah mencapai level maksimal, membuat naik level menjadi lebih mudah dengan mempelajari pengalaman-pengalaman yang mereka bagikan. Jadi mencapai level 100 sudah tidak lagi menghebohkan seperti saat ini. Dan dikarenakan Lingxi tak menyukainya, maka ia memilih untuk melarikan diri saja dari kerumunan orang-orang. Skill Phantom Gale Ropes mulai diaktifkan, membuat Lingxi kini tak bisa lagi dilihat oleh orang-orang. Jadi perjalanannya untuk mencapai tempat tujuan dipastikan akan menjadi semakin mudah. Dan pada akhirnya, ia pun sampai. Lingxi kemudian meletakkan tangannya ke sebuah monitor untuk memverifikasi ID playernya. Setelah proses verifikasi selesai, kemudian Lingxi terkejut karena komputer mengatakan identitas yang dimiliki Lingxi adalah identitas yang spesial. Komputer mengatakan dikarenakan Lingxi berhasil menjadi yang pertama dalam mencapai level 100, maka ia akan mendapatkan sebuah hadiah yang unik. Mendengar hal itu, Lingxi lantas merasa senang karena perkiraannya benar. Meskipun setiap player yang mencapai level 100 akan menerima sebuah hadiah, namun Lingxi tahu bahwa akan ada sebuah hadiah spesial bagi player yang pertama kali mencapai level 100. Dan di kehidupan sebelumnya, orang yang mendapatkan hadiah spesial itu adalah Immovable Darklands. Lingxi tahu bahwa hadiah yang akan diberikan akan disesuaikan berdasarkan stats player dan juga rekam jejak player di dalam game. Jadi Lingxi mulai penasaran, apakah Darklands juga mendapatkan hadiah yang spesial itu? Lingxi telah memasuki bangunan tersebut. Setelah di dalamnya, ia langsung disambut oleh sistem game. Sistem mulai mencari spesial hadiah yang cocok untuk diberikan kepada Lingxi. Hingga beberapa saat kemudian, hadiah yang diberikan kepada Lingxi adalah Bloodline Awakening. Dengan hal itu, Lingxi akan mampu membangkitkan satu jenis Bloodline lagi pada dirinya. Itu tidak hanya akan memberikan stat dan juga kemampuan dari Bloodline tersebut, tetapi juga akan memberikan skill-skill spesial dari Bloodline. Cara membangkitkannya sangat mudah, cukup sediakan essence darah dari spesies yang akan dipilih. Namun sebagai catatan, penampilan pengguna juga akan mengalami sedikit perubahan sesuai dengan essence darah yang dipilih. Lingxi sangat suka dengan hadiah tersebut, karena dengan begitu, nantinya Lingxi akan bisa mendapatkan atribut dari spesies yang kedua. Dan itu akan membuatnya seperti Dumpling, yang mana dia juga dipersenjatai oleh kekuatan dari dua jenis Bloodline.
Lingxi yang masih merasa bahwa itu adalah hadiah yang luar biasa. Tiba-tiba ia terkejut dengan apa yang sistem katakan. Ini adalah hadiah eksklusif yang dipersiapkan khusus untukmu. Ingat, dari mana asalmu? Lingxi benar-benar tak mengerti akan maksud sistem yang memintanya agar ingat dari mana ia berasal. Dikarenakan ia masih belum mengerti dan juga belum tahu jenis bloodline apa yang akan dipilih, jadi Lingxi melewatinya terlebih dahulu. Karena hal itu benar-benar harus dipilih secara hati-hati. Lingxi mulai mengaktifkan skill Phantom Gale Robes untuk dapat pergi dari tempat itu tanpa terlihat. Namun dikarenakan ia terus berjalan dengan tidak fokus, karena terus memikirkan hadiah yang didapatkan merupakan item sekali pakai dan juga bisa merubah tampilannya. Hingga pada akhirnya Lingxi telah menyadari ada orang lain di depannya. Hingga kemudian mereka pun saling bertubrukan. Orang itu ternyata adalah Pengaritika, murid dari Immovable Darklands, yang juga merupakan salah satu kandidat dari The Badge of the Glorious. Pengaritika adalah orang yang memiliki kepribadian ganda. Dengan dirinya yang terkejut tiba-tiba ada Lingxi di hadapannya. Ritika lantas marah dan lalu menyerang Lingxi begitu saja. Hei, itu salahmu karena menabrakku. Hah? Kau kan si kandidat The Badge of the Glorious yang selalu berada di sisinya Immovable Darklands, ucap Lingxi. Itu dikarenakan kamu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Jika tidak, maka aku tidak akan menabrakmu, kata Ritika. Lingxi yang sadar ia telah memicu sisi Ritika yang marah kemudian mencoba menanyakan keberadaan Darklands karena sudah setahun Lingxi mencoba menghubunginya namun tetap tak berhasil. Mendengar Lingxi yang membahas tentang Darklands sontak membuat Ritika tersadar. Ritika yang telah kembali ke sisi lembutnya lalu memberitahukan Lingxi bahwa sudah lama juga ia tak bertemu dengannya. Ritika juga tak tahu di mana keberadaan Darklands, yang ia tahu hanyalah Darklands saat ini sedang sangat sibuk. Dan Ritika pun lalu pergi begitu saja meninggalkan Lingxi. Namun tak selang lama kemudian, ia kembali lagi. Ritika memberitahu Lingxi bahwa masternya telah memberikannya tugas. Tugasnya adalah, jika Ritika bisa bertemu dengan Lingxi lagi, maka Ritika harus mengajak Lingxi untuk bertemu di dunia nyata. Dan singkat cerita, tempat lalu berpindah ke dunia nyata. Terlihat Lingxi yang sedang menanti kedatangannya Ritika sembari berpikir, apa ini yang dinamakan kencan? Karena itu adalah pertama kalinya bagi Lingxi menonton bioskop bersama dengan seorang gadis. Ketika Ritika mengajaknya untuk bertemu, Lingxi benar-benar tidak menduga. Karena selama ini ia pikir yang ingin bertemu dengannya adalah Darklands. Ritika pun juga mengatakan demikian. Hanya saja, sebelum masternya bertemu langsung dengan Lingxi, ia meminta Ritika agar terlebih dahulu bertemu dengan Lingxi. Mengingat itu adalah sebuah tugas dari masternya, Ritika bahkan sampai memohon pada Lingxi agar mau. Sampai-sampai ia juga meminta nomor teleponnya Lingxi. Dan begitulah, bagaimana Lingxi tak bisa menolak ajakan tersebut. Hanya saja yang tidak Lingxi duga, kenapa Ritika malah mengajaknya untuk bertemu di gedung bioskop yang kumuh. Bahkan bisa dikatakan, bioskop itu terlihat seperti peninggalan abad sebelumnya. Jadi dipastikan akan sangat sulit untuk menemukan orang lain di tempat itu. Bahkan di area kumuh sekalipun akan sangat sulit untuk menemukan gedung bioskop yang seperti itu. Papa, ada banyak sekali gambar di sini. Aku ingin menonton film 3D daging bertumpuk itu. Hei, itu bukan untuk anak kecil. Dan Dumpling pun kemudian merajuk karena ingin menonton film dewasa tersebut. Dan hanya bisa terdiam ketika Lingxi mengatakan bahwa ia akan membelikannya popcorn. Dumpling mengikuti Lingxi ke dunia nyata dengan kehendaknya sendiri. Meskipun Lingxi memaksanya untuk kembali dulu, namun tetap saja Dumpling tidak mau. Hingga akhirnya Ritika pun datang dengan membawakan popcorn. Dumpling sangatlah senang karena ia mendapatkan cemilan lagi. Sedangkan Lingxi hanya bisa terkejut melihat penampilannya Ritika yang ternyata tidaklah berbeda dengan penampilan di dalam game. Mereka bertiga kemudian bersama-sama masuk ke ruangan bioskop dan film yang mereka saksikan adalah film horor. Ketika sedang menikmati film yang ditayangkan, tiba-tiba ada dua orang yang berbuat onar dengan cara marah-marah karena film horor yang ditayangkan sangat jelek.
Hal itu lantas membuat penonton yang lain merasa terganggu dan lalu memarahi mereka. Namun kedua orang itu ternyata adalah seorang Awaken, yang tentu saja membuat orang-orang yang memarahi mereka tadi memilih untuk kabur dari tempat tersebut. Hingga di saat orang itu berkata bahwa lebih baik ia menghancurkan saja gedung bioskop itu. Sontak Ritika beralih sisi ke mode marah. Ritika melompat ke arah dua orang itu dan lalu menghajar mereka. Orang seperti kalian tidak pantas menyandang gelar Awaken. Berani-beraninya kalian bersikap tidak sopan kepada orang lain dan filmnya. Tak bisa dimaafkan, ucap Ritika yang lalu menghajar kedua orang itu lagi. Beberapa saat kemudian, Ritika dan Lingxi lalu memilih keluar dari bioskop tersebut. Lingxi masih tidak menduga bahwa ternyata kepribadian ganda Ritika juga terjadi di dunia nyata. Apalagi Ritika juga sadar dengan perubahan kepribadiannya. Ritika lalu menceritakan pada Lingxi bahwa kepribadian gandanya itu sudah ada sejak ia masih kecil. Semenjak kecil, Ritika harus bisa menjaga dirinya sendiri. Ketika itu ia sering mengalami pembulian. Hingga pada akhirnya ia menyadari kehadiran sosok kepribadian satunya, yang mana ia akan selalu melindunginya ketika di saat-saat kritis. Sedari kecil, Ritika sudah tak memiliki orang tua ataupun keluarga, dan baginya bisa bertahan hidup sampai saat ini adalah sebuah keberuntungan. Jadi Ritika menganggap kemunculan kepribadian yang satunya hanyalah untuk melindungi dirinya. Dan juga alasan kenapa gedung bioskop itu sangat penting baginya adalah karena di tempat itulah dia dibuang ketika masih bayi. Lingxi benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata Ritika adalah yatim piatu sama seperti dirinya. Hingga pada akhirnya Lingxi kemudian berkata bahwa hari ini tidaklah terhitung. Jadi Lingxi mengajak Ritika untuk menonton bioskop lagi di lain waktu. Dan Ritika yang terharu mendengar ajakannya Lingxi lantas menjawab bahwa ia bersedia. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat, ucap seseorang yang suaranya tidaklah asing bagi Lingxi. Yang ternyata itu adalah Immovable Darklands. Master, kemana saja kau selama ini? Tanya Ritika. Tika, sudah berapa kali kukatakan, kau hanya boleh memanggilku Master ketika di dalam game. Kalau di dunia nyata, kau tetap harus memanggilku ayah angkat. Lingxi sontak terkejut mendengar panggilan Darklands. Hingga akhirnya Darklands memberitahukan bahwa ketika itu, di saat ia akan memasuki bioskop, dirinya menemukan bayi Tika di pintu masuk bioskop. Jadi ia membawanya dan lalu mengasuhnya sampai saat ini. Lingxi kemudian berpikir keras mencoba menghubungkan ingatan mengenai Darklands di kehidupan sebelumnya yang nampak berbeda dengan yang saat ini. Namun ketika masih termenung memikirkannya, tiba-tiba tinjunya Darklands malah sudah berada tepat di hadapan wajahnya Lingxi. Lingxi yang sempat menyadarinya lantas langsung menghindari serangan tersebut. Immovable Darklands, apa-apaan maksudmu itu? Master! Tika, kau menjauhlah. Aku hanya sedang ingin mengkonfirmasi sesuatu. Darklands kemudian melesat dengan sangat cepat ke depannya Lingxi. Serangan pukulan Darklands kemudian dihalau menggunakan daggernya. Dan di waktu yang sama, dengan pergerakan yang sangat cepat, Lingxi menggunakan top time-nya untuk segera mengaktifkan Phantom Gale Ropes yang membuatnya kini menghilang dari pandangannya Darklands. Lingxi kemudian sudah muncul dari arah belakangnya Darklands dan langsung mengeluarkan skill Shadow Ambush yang akhirnya mengurung Darklands di dalam kurungan dimensi tersebut dan membuat defense-nya berkurang sebanyak 30%. Darklands mengagumi skillnya Lingxi karena telah mampu mengurangi pertahanannya sebanyak 30%. Sedangkan Lingxi yang mampu membaur dengan kegelapan ketika menggunakan Shadow Ambush juga menerima peningkatan efek tak terlihat dengan Phantom Gale Ropes, sehingga membuat Lingxi semakin percaya diri untuk menghadapi Darklands. Ketika pertarungan terakhir kali dengannya, Lingxi benar-benar telah dipukul telak oleh Darklands tanpa mampu melawan sedikit pun. Namun saat ini, Lingxi tak lagi sama seperti sebelumnya, dan kali ini ia juga akan menghapus semua aibnya di masa lalu. Namun di saat Lingxi akan menyerang Darklands secara tiba-tiba, tanpa diduga Darklands mampu menyerang ke arah Lingxi dengan tepat.
Bahkan serangannya itu juga mampu membelah dimensi bayangan yang Lingxi ciptakan. Tak kusangka kau mampu menandingiku hanya dalam waktu 1 tahun. Dan yang lebih penting lagi, awakening rate 100%. Ternyata memang benar-benar ada. Ucap Darklance yang semakin bersemangat untuk menghadapi Lingxi. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan mengarah padanya. "Hei, jangan membuli papaku!" ucap Dumpling. Kemunculan Dumpling lantas semakin membuat Darklance tertarik. Hanya saja dikarenakan serangan Dumpling tadi telah membuat ledakan dan menyebabkan kepanikan warga sekitar. Darklance pun merasa keadaannya akan menjadi semakin tak terkendali. Jadi dirinya memilih akan meninggalkan tempat tersebut. Ia juga mengajak Lingxi untuk ikut dengannya jika ingin mengetahui segalanya. Singkat cerita, sampailah mereka di atas suatu gedung. Di tempat itu, Darklance menceritakan semua yang ia ketahui. Bahwasanya ia tak menduga ada manusia yang bisa mencapai awakening rate 100%. Selama ini, Darklance telah menjalani segala macam eksperimen. Namun tetap saja, awakening rate yang mampu ia dapatkan hanyalah 99%. Darklance tak tahu lagi bagaimana cara untuk mendapatkan 1%-nya. Jadi ia sangat penasaran bagaimana cara agar bisa menjadi perfect awaken. Dengan kedatangan Heavenland, umat manusia telah memasuki era re-evolution. Terlebih lagi, sebenarnya kemampuan menakjubkan ini adalah hasil dari kolaborasi beberapa negara besar. Menggunakan teknologi untuk mencapai suatu prestasi yang sebelumnya dianggap mustahil bagi manusia. Dan sesuatu yang dianggap mustahil itu telah membuat pembatasannya hancur, dikarenakan penampilannya Lingxi. Lingxi masih tak mengerti akan maksudnya Darklance. Darklance kemudian kembali menjelaskan, berdasarkan apa yang Darklance teliti dan alami selama ini, jika ada yang mampu mencapai awakening rate sebanyak 99%, maka itu sama saja dengan memaksimalkan kemungkinan yang ada. Jadi Darklance pikir 99% adalah titik tertinggi hal diketahui yang dapat dipenuhi sistem. Dan di atas hal diketahui, maka itu disebut unknown. 1% yang sangat kecil itu telah merusak keseimbangan terhadap segala hal. 99% bisa dikatakan adalah awakening rate tertinggi yang beralasan, karena artinya masih ada suatu batas yang tidak boleh dilewati. Tapi dengan tambahan 1%, berarti Lingxi telah menembus batasan tersebut, yang membuat Lingxi akan mampu mencapai segala kemungkinan yang tak terbatas. Bahkan negara-negara besar saat ini sedang gencar untuk bersama-sama membuat program yang akan mampu membuat manusia berevolusi sekali lagi, dan tujuan mereka melakukan itu belumlah diketahui. Jadi dengan kemampuannya Lingxi, Darklance menduga bahwa Lingxi adalah target kunci yang harus dimiliki militer. Darklance sendiri tidak pernah mempercayai pihak militer, karena mereka selalu menyembunyikan kebenarannya dari semua orang. Pastinya, awaken adalah sesuatu yang sangat kuat. Itulah mengapa militer rela menghadapi resiko kehilangan kendali dengan tujuan agar manusia bisa berevolusi. Dan sebagai seorang awaken, Darklance selama ini juga sedang mencari sebuah kebenaran. Namun, sesuatu yang tak disangka lagi-lagi datang padanya hari ini. Dan Darklance memberitahukan bahwa alasan segala hal menakjubkan yang terjadi pada Lingxi selama ini, mungkin jawaban yang selama ia cari selama ini sebenarnya ada di sampingnya Lingxi, yaitu Dumpling. Lingxi sontak mempertanyakan maksud Darklance mengenai Dumpling. Darklance pun menambahkan bahwa bisa dikatakan Dumpling adalah produk dari game. Mengingat sekarang dia juga bisa muncul di dunia nyata, jadi seharusnya Lingxi bisa mengerti bahwa Dumpling bukanlah berasal dari dunia ini, tapi dia malah bisa sesuka hatinya muncul dan lalu bermain-main selayaknya anak kecil. Dia memiliki kesadarannya sendiri, kecerdasan emosi, dan bahkan memiliki perasaan. Kehadirannya membuktikan bahwa batas antara dunia nyata dan dunia game menjadi semakin samar. Penjelasan dari Darklance lantas membuat Lingxi berpikir dan mengingat segala hal yang terjadi di sekelilingnya Dumpling. Mulai dari para NPC yang mampu bercengkrama selayaknya manusia ketika sedang bersama Dumpling, para monster tipe demon yang memperlakukan Dumpling selayaknya teman, hubungan Dumpling dengan induknya yang benar-benar tidak terlihat seperti sebuah program.
Ditambah lagi, ketika Stillwater mengatakan bahwa segala hal yang terjadi di sekitarnya Lingxi selalu luar biasa, membuat Lingxi kini berpikir bahwa mungkin segala hal spesial yang terjadi di sekitarnya memang dikarenakan dirinya sendiri. Dan hal itu menjelaskan kenapa sistem sebelumnya mengingatkan Lingxi agar ia jangan sampai melupakan dari mana ia berasal. Darklands kembali menambahkan, bisa dikatakan bahwa 1% yang kamu miliki itu mungkin adalah potongan kekuatan terakhir yang dapat menghancurkan batasannya. Apa kau yakin? Aku tak tahu, tetapi itu karena aku tak tahu bahwa hal yang kucari tahu selama ini. Heavenland bukanlah hanya sekedar game. Di belakangnya terdapat banyak rahasia yang tersembunyi. Mungkin hanya pihak militer yang mengetahui kebenaran di balik rahasia ini. Militer? Rahasia? Setiap orang memiliki rahasianya sendiri-sendiri kan? Apalagi kalau itu mengenai macam-macam kekuatan yang ada di dunia. Lingxi memaklumi jika orang-orang akan menyembunyikan rahasia yang mereka miliki. Karena begitu juga dengan Lingxi, dia juga akan menyembunyikan rahasia terbesar mengenai dirinya yang pernah dilahirkan kembali. Tak peduli apapun yang terjadi, ia takkan membiarkan siapapun mengetahuinya. Hei Tika, ayo kita kembali. Tunggu dulu. Apa kau akan pergi begitu saja? Pertarungan kita belum selesai. Ayo kita selesaikan lain waktu. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan dalam pertemuan ini. Jangan khawatir, kita akan bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan Darklands pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Begitu pula dengan Tika. Ia berpamitan dengan Dumpling dan lalu pergi mengikuti Darklands. Darklands! Aku selalu menganggapmu sebagai orang yang terkuat di Heavenland. Lain waktu, aku ingin pertarungan yang serius denganmu. Dan lalu menjadi nomor 1 di Heavenland. Apa menjadi nomor 1 di Heavenland begitu penting? Lingxi, di sini masih ada Tika, kandidat The Badge of the Glorious lainnya yang menunggumu. Aku akan menyerahkan kepada kalian berdua untuk menentukan duel kalian. Selamat tinggal. Dan mereka pun pergi meninggalkan Lingxi. Immovable Darklands benar-benar tidak terduga. Dan juga hal yang ia katakan mengenai Dumpling, sepertinya segala hal akan menjadi semakin menyulitkan. Ayo Dumpling, kita pulang. Tempat lalu berpindah ke dalam game di markas besar Guild Penumbra. Sudah setahun semenjak Lingxi pergi dan kini ketegangan di antara guild mulai semakin meningkat. Di saat Lingxi mencapai puncak level leaderboard, di saat itu juga mulai terjadi perubahan yang berdampak pada keseimbangan kekuatan antara banyak guild. Dan guild yang jadi permasalahan kali ini adalah Guild Divine Wolf, yang merupakan guild gabungan antara Guild Wolfang dengan Guild Divine Chamber. Setelahnya Guild Master Wolfang dikalahkan oleh Lingxi, hal itu telah menimbulkan dendam yang teramat dalam kepada Lingxi. Setelah mereka bergabung dengan Divine Chamber, mereka juga sudah mulai berani menimbulkan masalah pada Guild Penumbra. Dan dikarenakan Stillwater tidak ingin mengganggu Lingxi dalam fokus berleveling, jadi selama ini juga Stillwater memilih untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, dengan kekuatan Divine Wolf yang saat ini, kekuatan mereka sudah bisa sebanding dengan kekuatannya guild nomor 1 Thousand Autumns. Dan oleh karena itu, Ki Genshin pun juga mau bekerja sama dengan Penumbra untuk menghadapi mereka. Saat ini, kunci dalam keseimbangan kekuatan antar guild adalah berada di guild yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Wolfang, yaitu Guild Celestial. Yang mana sekarang Celestial merupakan guild netral. Guild Celestial juga yang mungkin bisa menentukan pihak mana yang akan menang. Namun, Stillwater memilih bahwa Penumbra tidak akan meminta Guild Celestial untuk memihak kepada Penumbra. Karena Guildmaster Penumbra sekarang telah mencapai level 100 dan dia juga telah kembali. Reputasi Lingxi di Heavenland saat ini sudah sebanding dengan Q Genshin. Jadi selama Penumbra memiliki Lingxi, Stillwater yakin perubahan besar benar-benar akan terjadi, yaitu perubahan di mana guild-guild besar akan menempati posisi peringkat yang baru. Di kantor divisi ketiga, Tiana saat ini sedang memeriksa peningkatan level para anggota guild, di antaranya Ryuko dan Narlo.
Mereka berdua sama-sama telah menempati posisi ke-6 di job leaderboard masing-masing. Ryuko di kelas Tanker dan Narlo di kelas Battle Warrior. Lalu ada juga Stillwater yang menempati posisi ke-4 di kelas Price dan juga Kokoli di posisi ke-6 di kelas Archer. Tiba-tiba, Dira pun datang ke ruangannya Tiana dan melaporkan mengenai perubahan yang baru saja terjadi di job leaderboard, yang mana baru saja Tillis dan Dark Vader menempati peringkat baru. Tillis sebagai Battle Mage menempati peringkat ke-5, dan lalu Dark Vader sebagai Sniper menempati peringkat 6. Tiana cukup terkejut melihat perkembangan mereka berdua, mengingat sebelumnya Tillis kemajuannya telah terhambat dikarenakan urusan dari workshopnya. Dan apalagi Dark Vader yang biasanya tidak pernah fokus akan apapun. Jadi mereka yang mampu mencapai peringkat 6 besar dalam waktu yang singkat adalah hal yang benar-benar luar biasa. Dan Tiana yakin bahwa peningkatan mereka semua pastilah dikarenakan Lingxi. Setiap anggota tim Shadow semuanya telah berhasil menempati posisi mereka masing-masing di Heavenland. Dan hal itu membuat Tiana merasa berkecil hati, karena dirinya sendiri malah tidak mengalami peningkatan sedikit pun. Dirinya bahkan merasa juga tidak pintar dalam mengurus urusan guild seperti yang wakil guildmaster lakukan, ataupun mengumpulkan informasi-informasi dari balik layar seperti yang Wasabi-kun lakukan. Dan Tiana merasa dirinya lah yang saat ini paling lemah di guild. Sister Tiana, jangan berkata seperti itu. Itu tidaklah mudah untuk mengerjakan semua tugas yang kamu lakukan. Kau selalu banyak membantu guildmaster dan wakil guildmaster. Ya, hanya saja aku berharap aku dapat membantu lebih banyak lagi untuk kepentingan Sister Tiana. Hah? Ada pesan dari Lingxi. Dia meminta kita untuk bertemu di The Medicine King's Commercial Street. The Medicine King's Commercial Street merupakan tempatnya salah satu anggota tim Shadow yang bernama Van Kaff, si Raja Obat berada. Hal apa yang akan dilakukan Lingxi bersama rekan-rekannya di tempatnya Van Kaff? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.